Dari konferensi pers yang sempat dilakukan oleh pemerintah, Wakil Menteri Sekretariat Negara Bambang Eko Suharyanto mengatakan eksekusi lahan Hotel Sultan akan segera dimulai pada hari Kamis hari ini. Dan menurut Bambang, eksekusi akan dilakukan setelah PT Indobuildco selaku pengelola Hotel Sultan menggunakan lahan di Blok 15 kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat selama 50 tahun. Dalam konferensi pers, Bambang mengatakan lahan hotel harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dan saat itu juga sempat ditanyakan oleh wartawan, apakah setelah eksekusi pengosongan lahan dilakukan, bangunan Hotel Sultan dan apartemen Sultan Residence akan dirobohkan atau tidak. Namun, pemerintah dalam hal ini, Wakil Menteri Sekretariat Negara Bambang Eko Suharyanto belum bisa memberikan jawaban mengenai pertanyaan itu. Setelah melalui sengketa panjang, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno atau PPK-GBK pagi ini resmi melakukan eksekusi pengosongan paksa kawasan Blok 15 GBK atau ex Hotel Sultan Jakarta Pusat. Eksekusi ini merupakan tindak lanjut atas perintah final pengadilan karena habisnya masa berlaku hak guna bangunan atau HGB sejak tahun 2023 lalu. Sebanyak 300 personel gabungan dikerahkan ke lokasi untuk mengamankan jalannya pengosongan aset negara tersebut. Antisipasi jika masih terdapat barang milik pengelola lama yakni PT Indobuildco, pihak PPK-GBK telah menyiapkan skenario khusus berupa pendataan dan penyimpanan properti dan memberikan tenggat waktu hingga 6 bulan bagi pihak pengelola untuk mengambilnya. Dari visual yang kami sajikan, saudara, ini merupakan situasi di sekitar ex Hotel Sultan, di mana para relawan ini bersama dengan aparat sempat terjadi kericuhan. Dari informasi yang kami dapatkan juga ada sekitar 300 personel gabungan yang diterjunkan untuk melakukan pengamanan dari eksekusi dan pengosongan Hotel Sultan yang sudah diputuskan akan dilakukan pada hari ini. Sejak pagi memang saudara di sekitar kawasan Gelora Bung Karno, tepatnya di titik Hotel Sultan, ini memang sudah dipasangi pagar kawat berduri, saudara. Dan ini juga tentunya sebagai langkah pengamanan yang dilakukan oleh aparat untuk mengantisipasi adanya potensi kerusuhan. Yang dimana kalau kita saksikan memang sempat terjadi kericuhan pada saat proses eksekusi dan pengosongan dilakukan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Hotel Sultan sudah ada jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juru kamera Ganiar Febrian. Jihan, bisa Anda ceritakan kepada kami bagaimana suasana eksekusi dan juga pengosongan Hotel Sultan saat ini? Ya,
tepat pada pukul 10.41 waktu Indonesia Barat, saat ini aparat personel baik dari polisi dan juga TNI ini sudah memasuki area Hotel Sultan, yang mana proses eksekusi pengosongan lahan sudah dimulai begitu ya. Tadi sempat ada konferensi pers, kemudian putusan dari pihak pengadilan pusat. Dan saat ini prosesnya adalah untuk pengosongan lahan. Nah, tadi aksinya sempat berjalan cukup ricuh begitu ya, yakni ada bentrokan antara aparat, baik itu dari aparat polisi, TNI dengan massa simpatisan dari ex Hotel Sultan. Nah, tadi sempat ada aksi lemparan batu, kemudian penyiraman air, juga ada terlihat sejumlah barang-barang lain seperti bambu yang tadi sempat digunakan oleh massa saat menghadang aparat baik dari polisi ataupun TNI, aparat gabungan untuk masuk mengeksekusi Hotel Sultan. Nah, kalau saat ini di sekitar pukul 10.43 waktu Indonesia Barat, sebagian aparat polisi sudah masuk. Informasinya proses pengosongan akan dilakukan. Ada lebih dari 300 personel yang dikerahkan dari pihak PPK GBK, polisi, TNI, kemudian ada dari Sekretariat Negara, ada juga dari tim kuasa hukum, lalu juga dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, dan sejumlah institusi lain seperti PLN dan juga Telkom untuk mendukung proses eksekusi pengosongan pada pagi hari ini. Prosesnya ini akan dilakukan 1 hari ini, nanti dari aparat ini akan masuk begitu ya ke area dalam, kemudian bila ditemukan masih ada barang-barang dari Hotel Sultan ataupun pengelola sebelumnya PT Indobuildco, ini nanti akan diamankan oleh aparat gabungan dengan didata, kemudian didokumentasikan, kemudian disimpan. Nah, nanti ini bisa diambil begitu ya, disimpan selama 6 bulan, bisa diambil selama 6 bulan rentangnya mulai dari hari ini oleh PT pengelola sebelumnya, PT Indobuildco atau pihak Hotel Sultan. Tadi aksi bisa saya katakan berlangsung ada bentrokan begitu ya dari massa dan juga aparat, yang mana kalau di seluruh area Hotel Sultan yang bisa saya gambarkan pada pagi hari ini tertempel banyak sekali spanduk-spanduk penolakan, yang artinya dari massa ini menolak dari pihak aparat ataupun pengalihan yang dilakukan pada pagi hari ini. Nah, proses sekarang sudah berlangsung. Tadi bisa saya katakan sempat ricuh, yang mana dari massa yang dianggap provokator tersebut ini hampir semuanya ini sudah diamankan oleh pihak baik itu dari polisi maupun TNI, sudah dimasukkan ke mobil-mobil polisi begitu ya, karena tadi sempat ada lemparan batu, kemudian pemukulan-pemukulan menggunakan bambu. Nah, massa-massa yang dikatakan anarkis tersebut ini kemudian amankan oleh polisi. Saat ini informasinya akan kembali dilakukan konferensi pers oleh Kementerian Sekretariat Negara. Mari kita nantikan bagaimana jalannya proses eksekusi secara menyeluruh dan apa yang akan disampaikan oleh pihak Kementerian Sekretariat Negara sebentar lagi. Baik, akan ada konferensi pers yang dilakukan pasca terjadi kericuhan di sekitar Hotel Sultan menjelang eksekusi dan pengosongan. Tadi yang kalau kami tangkap informasi dari jurnalis Kompas TV Jihan Jufri bahwa upaya pengosongan Hotel Sultan sudah berlangsung setelah sebelumnya dari relawan ini sempat terjadi kericuhan yang dimana ada sejumlah material-material yang kemudian dilemparkan. Dan pada akhirnya dari tim gabungan TNI Polri dan juga beberapa instansi terkait ini kemudian melakukan pengamanan terhadap sejumlah massa yang menyebabkan kericuhan.
Kami jeda sejenak, saudara. Breaking News Kompas TV akan segera kembali usai jeda.